Adik-adik, rekan muda, remaja, ibu bapak, oma opa, selamat sore. Satu dua kalimat kecil pesan bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada minggu biasa ke-30 ini. Permohonan Bartimius kepada Tuhan Yesus adalah, Rabuni, supaya saya dapat melihat. Kisah Bartimius sering kita dengar. Pribadi yang buta, pengemis, dan duduk di pinggir jalan. Ketika dia ditegur, dia tetap berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus, dinamika perjumpaan Bartimius dengan Tuhan Yesus adalah perjumpaan yang semakin bertumbuh. Saat dia hanya mendengar bahwa dia seorang Nazaret, tapi dia memberanikan diri, mengatakan jati diri Tuhan Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan buah-buah seruan dari Bartimius adalah anugerah kesembuhan. Yang tadinya buta, sekarang ia melihat. Yang tadinya duduk, Bartimius berdiri. Bartimius tidak duduk di pinggir jalan lagi, tetapi mengikuti Kristus. Namun kita tahu, dinamika perjumpaan Bartimius dengan Yesus adalah perjumpaan yang sekali lagi berkembang, bertumbuh. Ketika akhirnya seruan Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku," ada ungkapan, inilah iman sejati akan Yesus, Sang Juru Selamat. Bartimius sangat menegaskan siapa Yesus, yaitu keturunan Daud, tetapi juga seorang Rabuni, orang yang pantas dihormati karena memiliki kedudukan yang tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ungkapan hati dan permohonan Bartimius ditanggapi oleh Yesus. Panggillah dia. Ketika Bartimius menghadap dan mendekati Yesus, apa yang ia lakukan adalah menanggalkan jubahnya. Jubahnya yang dipakai satu-satunya ditinggalkan. Namun di balik itu, ketika kata menanggalkan jubah mau mengatakan Bartimius mau hidup baru, meninggalkan sesuatu hidup yang lama. Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus, satu dua hal pesan bagi saya menarik adalah di tengah ketidakmampuan kita melihat peristiwa hidup kita, beranilah kita berseru seperti Bartimius. Tentu ada aneka pengalaman hidup yang barangkali tidak tersembuhkan. Tetapi orang yang berani berseru memberi kelegaan hidup. Dan kita sebagai orang beriman, beranilah berseru kepada Yesus, Sang Pemberi sumber kehidupan itu sendiri. Seruan itu kadang-kadang didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita, tapi juga tidak sedikit seruan itu hanya berhenti. Tetapi jangan menyerah. Seperti Bartimius, langkah pertama dihalangi,
tetapi dia tetap berseru. Saya yakin dan percaya kalau putra-putri Bapak Ibu berseru, memohon sesuatu yang baik, yang benar, mungkin saat itu tidak pernah didengarkan, tetapi pada titik tertentu, orang tua akan mendengarkan. Demikian juga saat orang tua beranjak usia dengan segala keterbatasan fisiknya, orang tua juga harus berani berseru kepada anak dan cucunya. Orang yang tidak berani berseru menganggap dirinya sudah mampu dan bisa. Mari kita mohon rahmat kepada Tuhan. Bolehlah kita belajar dari keberanian Bartimius, orang buta, pengemis, hidup di pinggir jalan. Dia tidak menyerah, berani mengatakan, berani melawan, berani berseru kepada Tuhan. Semoga dalam hidup kita masing-masing pula, di tengah kesulitan, di tengah kecemasan, di tengah barangkali yang menggelapkan hidup kita, semoga kita berani berseru kepada Yesus, kepada Bunda Maria, kepada Santo Yosef dan orang kudus, yang pastinya akan menerangi jalan hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.